saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara pasti sudah mendengar tentang tema ini, living under His anointing. Ya, kita masuk di dalam tema atau kehidupan yang Tuhan maui, yaitu kita harus living under His anointing. Karena kita sudah diurapi dan terus kita diurapi. Kita sudah dipenuhi, kita sudah berdoa 10 hari. Kita minta pencurahan Roh Kudus, amin. Saudara semua dipenuhi? Haleluya. Nah, kalau kita sudah dipenuhi, kalau kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus dan saudara menerima pengurapannya, bagaimana kehidupan kita? Apakah itu mempengaruhi seperti apa di dalam kehidupan kita? Ya. Apakah hanya sudah lewat begitu saja? 10 hari kita berdoa sungguh-sungguh setiap hari, terus lewat begitu saja? Nah, tentunya bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentunya Tuhan menghendaki bahwa kita terus hidup. Oleh karena itu kita mau belajar terus selama sebulan ini. Tema yang Tuhan berikan melalui saya lewat Roh Kudus adalah bahwa kita harus living under His anointing. Kita hidup di bawah kuasa pengurapannya. Katakan amin. Ya. Kita harus melihat terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu. Ya. Kita buka di dalam Lukas 4 secara singkat saya mau sampaikan kepada saudara. Lukas 4 ya. Pada saat itu Tuhan Yesus setelah dibaptis. Setelah ia dibaptis, ya, pada saat dia dibaptis Roh Kudus, dia sudah menerima pengurapan itu langsung. Yaitu di sungai Yordan itu Tuhan Yesus sudah langsung menerima pengurapan daripada Roh Kudus. Ya. Karena itu di ayat yang ke-14, pasal 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh, berarti dia di dalam kuasa Roh Kudus, dia kembali. Ya. Bukan hanya dia berjalan biasa, tetapi di dalam kuasa Roh, dikuasai oleh Roh, dia kembali ke Galilea. Kemudian dia membaca kitab Yesaya, dan di situ tertulis di Yesaya, ya, yang dikutip dari Yesaya 61, tetapi kita saat ini membacanya dari Lukas 4 saja. Karena Tuhan Yesus yang membacanya saat itu. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah apa? Mengurapi aku. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Tuhan, Roh Allah Bapanya itu telah mengurapi dia. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar. Dan Roh daripada Allah Bapa ini telah mengutus dia. Ya, mengutus dia. Saudara, kalau saudara perhatikan sejak ketika Yesus dibaptis, ya, dibaptis air dan dia belum memulai pelayanannya. Baru setelah dia membaca ayat firman ini, barulah pelayanannya itu baru dimulai. Ketika dia berkata di depan orang banyak dan dia berkata, saat inilah nas ayat itu sudah digenapi. Artinya betul-betul pengurapan dari Bapa itu sudah turun atas dia. Sudah turun atas dia. Dan mulai saat itu dia mulai bergerak, berjalan. Mulai apa? Memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Dia mulai terus mengatakan kepada setiap orang yang dia jumpai, terus mengabarkan hal tersebut. Sejak saat itu kalau saudara memulai membaca di kitab Injil, di keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, selalu Tuhan Yesus berkata bahwa Bapakulah yang mengutus aku. Dia selalu berkata, aku diutus oleh Bapakku. Aku memberitakan semuanya ini bukan dari aku sendiri.
Apa yang aku ajarkan kepadamu itu bukan ajaranku sendiri, tetapi itu berasal dari Bapakku yang mengutus aku. Ya, saudara sering akan membaca seperti itu. Dia selalu berkata, Bapakku yang mengutus aku. Dan ketika dia melakukan hal apapun pekerjaan dari Bapa, dia selalu berkata, Bapakku yang mengutus aku. Jadi dia mau menyampaikan kepada semua orang, ini bukan mauku sendiri. Ini bukan karena aku mau sendiri, tapi betul-betul Bapakku yang mengutus aku. Karena Bapakku lah yang mengurapi aku. Yesus menyatakan demikian. Kalau dia mengerjakan segala sesuatu, apakah itu menyembuhkan orang, apakah itu membuat orang buta menjadi melihat, orang lumpuh bisa berjalan, atau apa saja yang dia lakukan sejak dia dibaptis, itu semua adalah pekerjaan daripada Bapa. Dan ketika dia melakukannya itu bukan dengan kekuatannya dia sendiri, bukan dengan mau-maunya dia sendiri, tapi betul-betul dia berada di bawah pengurapan dari Tuhan Allah Bapanya. Yesus pun hidup under His anointing. Bukan Yesus pengurapan Yesus, tapi pengurapan dari Bapanya. Dia berjalan, dia memberitakan Injil semuanya tadi itu, ya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan bahkan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Dia berjalan sejak saat itu di bawah pengurapan Bapanya, bukan pengurapan dianya sendiri. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Tetapi pengurapan yang dia terima itu adalah pengurapan dari Bapanya, bukan pengurapannya dia sendiri. Ya. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus mau menunjukkan, Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini, semua yang dia kerjakan di dalam dunia ini, bukan karena dia baik, bukan karena dia lahir dari seorang Yahudi yang bernama misalnya Maria, seperti itu. Bukan itu saja, tapi lebih daripada itu, dia bukan orang dari sini, dia bukan dari orang dunia ini, dia berasal dari Bapanya, yaitu kerajaan yang di surga. Itu yang mau dia sampaikan. Kalau dia bisa melakukan semuanya, bahkan yang mati dibangkitkan, dia bisa berjalan di atas air, dia memecah-mecahkan. Hari Jumat yang lalu saya sampaikan ketika dia memecahkan 5 roti, dan itu bukan karena power dari dia, itu bukan karena dia memang mau, tetapi semuanya itu dia lakukan di bawah pengurapan Bapanya. Untuk menunjukkan bahwa semuanya ini tidak ada artinya kalau tidak ada Bapa itu. Kalau tidak ada pengurapan daripada Bapa, dan kalau Bapa itu tidak mengutus dia, semuanya tidak terjadi. Yang terjadi adalah manusia tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Mereka dengan agamanya mereka dengan Tauratnya mereka berusaha mati-matian menjadi baik, menjadi benar. Semua mereka doa sampai berapa kali sehari, berapa banyak mereka doakan, berapa banyak mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau Bapa itu tidak mengutus Yesus datang ke dunia, itu semua tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sebelum Yesus diutus oleh Bapa, semua itu sudah melakukan ibadah tersebut. Mereka semua sudah lakukan semua. Mendapat perintah dari waktu di perjanjian lama, semua dari Tuhan pun juga. Tapi mereka lakukan itu semua. Dan mereka menerima itu Taurat itu ketika Tuhan juga memberikan itu kepada siapa? Hambanya Musa. Hambanya Musa ini juga apa? Diutus oleh Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, kalau mereka melakukan itu semua, ritual itu semua, tanpa yang terakhir ini, tanpa seorang ini yang berani menyatakan, yang berani membaca kitab Yesaya dan berkata, hari ini juga
ayat firman Tuhan tersebut sudah digenapi. Banyak orang semua membaca kitab Yesaya 61 ini. Tetapi tidak ada satupun yang berani berkata hari ini juga ayat firman Tuhan tersebut digenapi. Selain daripada dia sendiri Sang Mesias itu. Amin. Karena pada hari itu juga Yesus Mesias itu sudah diutus oleh Bapa. Dan Yesus ketika itu juga dia sudah hidup di bawah pengurapan dari Bapa. Amin. Kita mundur sedikit coba. Kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Di dalam Keluaran 3, supaya dari sini adalah akarnya. Keluaran 3. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Nah, ketika Musa sudah melalui proses dikatakan, nah, kamu akan kuutus ya untuk kembali untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, sebelumnya ayat yang ke-13 deh. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku. Nih di sini nenek moyang sini yaitu siapa? Abraham ya. Jadi Abraham dari pertama. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepada aku, bagaimana tentang namamu? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Karena memang pada saat itu sudah berapa? 400 tahun bangsa Israel ini ada di bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan Allah Bapa. Sehingga mereka tidak tahu namanya, sudah lupa. Sudah generasi yang kesekian banyak 400 tahun sudah tidak tahu Allah itu siapa. Kalau Abraham menyebut Allahnya adalah Adonai, ya, Elohim semua, Tuhan Allah. Tapi pada saat di Israel, pada saat di Mesir, mereka sudah tidak tahu lagi. Ada dewa-dewa yang mereka sebut di sana. Jadi mereka nggak tahu. Ketika makanya Musa juga bertanya, gimana kalau aku ditanya siapa yang utus kamu? Allahnya nenek moyangmu, siapa namanya? Karena memang dewa-dewa di Mesir banyak sekali namanya. Dewa apa saja sebutkan banyak sekali namanya. Tapi ini siapa yang ngutus kamu? Ya. Lalu Tuhan berkata di ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, saya ulang lagi. Aku adalah aku, lagi firman Tuhan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Aku yang huruf kecil adalah Musa. Ya. Aku adalah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Tuhan menjawab, I am who I am. Aku adalah aku. Dan kalau aku adalah aku ini, ada sesuatu yang luar biasa di dalam aku adalah aku ini. Dan Tuhan katakan yang lebih penting lagi, sampaikan kepada mereka. Aku adalah aku, akulah yang mengutus aku kepadamu. Garis bawahi mengutus. Ya. Aku adalah aku, akulah yang mengutus aku kepadamu. Ya. I am who I am and what I am and I will be what I will be. Ya. I am who I am. You don't have to worry about anything or anybody else. I am able to take care of anything you encounter, whatever you need. And what I am, either I have it or I can get it. What I will be, what I will be, what I will be. If it doesn't exist, I will create it. I have everything covered, not just now, but for all time. Relax, itu artinya I am who I am.
Aku adalah aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun atau siapapun. Aku mampu menjaga apapun atau mengurus apapun. Siapapun yang kamu temui, apapun yang kamu butuhkan, aku mau. Jika tidak ada, aku akan membuatnya, mengadakannya, atau bahkan menciptakannya. Akulah aku yang memiliki semuanya. Tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk selama-lamanya. Tenanglah. Nah, itu adalah arti dari I am who I am. Jadi sedemikian luar biasanya, komplit, perfect, sempurnanya I am who I am. Itulah yang mengutus Musa. Ya. Oleh karena itu Tuhan berkata, kamu gak perlu takut. Karena aku ini utuh dan di dalam I am who I am itu terdapat pengurapan kuasa ilahi yang luar biasa. Dan itu yang mengutus Musa. Nah, ketika tadi kita kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Ya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Nah, kali ini aku, kali ini huruf besar. Saudaraku yang kekasih, pengurapan dari Allah Bapa itu melekat di dalam pengutusannya. Ya. Ketika ia mengutus Musa, itu melekat juga pengurapannya. Ketika ia mengutus Yesus, itu juga melekat pengurapannya. Jadi segala pengurapan atau segala keilahian yang tadi saya sampaikan, who I am who I am, itu melekat di dalam pengutusannya. Oleh karena itu ketika Musa diutus, semuanya itu turun, melekat juga pengurapannya. Dan apa yang kemampuan yang dia bisa kerjakan, kalau enggak ada, dia bisa membuatnya. Kalau tidak, aku bisa mengambil dari tempat mana saja. Kalau tidak ada, aku bisa menciptakannya. Nah, itu melekat di dalam pengutusan. Dan itu adalah kemampuan ilahi untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan. Itulah pengurapan. Padahal dia membutuhkan pengurapan daripada I am who I am ini. Sekalipun dia sendiri adalah I am who I am. Tetapi dia saat itu selama di bumi, selama di dunia, dia harus melekat di dalam penguasaan dirinya terhadap pengurapan dan pengutusannya. Oleh karena itu setiap kali dia mengerjakan segala sesuatu, dia berkata, Bapalah yang mengutus aku. Melakukan segala sesuatu, dia berkata, Bapalah yang mengutus aku. Karena dia tidak mau keluar dari pengutusan daripada Bapa. Kalau dia keluar dari pengutusan daripada Bapa, berarti dia keluar dari pengurapan Bapa itu. Makanya dia tidak bisa akan melakukan apapun juga. Amin. Jadi living under his anointing. Pengurapan Bapa itu melekat di pengutusannya kepada kehidupan kita. Setiap orang itu memiliki pengutusan daripada Tuhan. Karena Tuhan mengendaki. Ada tujuan kemarin tanggal 1 Juni. Something special purpose for special people. Itu penting di situ. Ya. Apapun yang tidak bisa dilakukan itu melekat di I am who I am. Dan itu melekat di dalam pengurapan rohnya. Dan itu nempel di pengutusannya. Jadi kalau setiap orang yang sudah diutus oleh Tuhan Allah Bapa, di orang tersebut nempel juga pengurapan dan pengutusannya. Seperti Yesus pada saat itu penting sekali. Tetapi dia harus mendeklar. Dia harus membuka ini dan membaca di hadapan semua orang Yahudi saat itu yang tidak percaya sama dia. Karena dia taunya dia anaknya tukang kayu. Ya, dia harus membaca ini dan roh Allah harus turun atas dia. Dan supaya semua orang tahu bahwa Bapanya yang mengutus dia. Ya.
Ketika Yesus juga berkata di dalam, kita buka dalam Yohanes 4 ayat 34. Ya, kita tidak membaca sepenuhnya semuanya. Tapi saudara tahu di situ adalah cerita ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Ya, ketika ia bertemu dengan perempuan Samaria, murid-muridnya sedang disuruh pergi untuk membeli makanan. Ya. Tapi ketika para muridnya datang, mereka saat itu sedang lapar. Yesus pun sedang lapar. Tapi ketika Yesus disuruh makan dan dia sedang berbincang dengan perempuan Samaria itu, dia berkata bahwa Tuhan makanlah. Dan dia jawabnya adalah, padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Bapakku yang mengutus aku. Dan untuk menyelesaikan apa? Segala pekerjaannya. Dia tidak mempedulikan kelaparannya itu. Sebagai manusia, dia lapar. Tetapi manusia roh, dia keilahiannya, dia berada di bawah penguasaan kuasa pengurapan Bapaknya. Dan dia sebagai manusia daging, manusia yang merasakan lapar, dia juga membuat tubuhnya ini under submit, di bawah pengurapan Bapaknya. Dan dia berkata, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapakku yang mengutus aku. Selalu dia katakan mengutus aku. Karena di situ dia harus nempel di situ. Kalau dia keluar, itu yang berbahaya. Kemudian Tuhan juga berkata, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 20. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya, setelah itu Yesus mengutus para murid-muridnya. Dan dia berkata, barang siapa menerima orang yang aku utus, orang tersebut menerima aku. Kalau orang itu menerima aku, berarti orang itu menerima Bapa yang mengutus aku. Jadi urutannya itu semua di sini. Bapa, pengurapan Bapa, Yesus, pengurapan Yesus, dan murid-muridnya di bawahnya. Itu pengurapan itu turun terus. Dan melekat di dalam pengutusan. Ya. Ada juga yang tidak mau melekat di dalam pengutusan ini. Oleh karena itu tidak akan menerima pengurapan. Pengutusan ini sangat penting. Ya. Saudara sudah tahu, mungkin sudah saya sampaikan, tetapi saya sampaikan juga. Ketika Yohanes Pembaptis, dari bayi, dari janin di dalam ibunya, dia sudah ditentukan untuk membuka jalan bagi raja itu, Mesias itu, untuk mempersiapkan jalan. Hanya itu tugasnya. Pengutusannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi raja yang akan datang. Ya. Tetapi setelah raja itu datang, dan setelah dia mendapat untuk menggenapi kitab suci, bahwa dia harus membaptis, bahwa raja itu harus dibaptis, yaitu Yesus Mesias itu harus dibaptis, dan sudah melakukan itu. Ya. Seharusnya dia tetap terus berada di bawah pengurapan Yesus Kristus. Bisa mengerti saudara? Tetapi dia keluar. Dia tidak mau masuk di bawah pengurapan. Dia tidak hidup di bawah pengurapan Yesus Kristus. Dia keluar dengan mendengar nasihat dari banyak orang untuk dia tetap terus mengabarkan Injil. Posisi Yesus, ini Bapa, ini Yesus. Seharusnya dia ada di bawah Yesus. Tetapi dia keluar mengabarkan Injil sendiri. Terus, nah itu adalah hidup di bawah kuasa pengurapannya. Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Kita buka di dalam Lukas 10.
Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah sekarang, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke tengah jalan-jalan raya kota itu, dan serukan, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi mendahului dia. Dia akan pergi juga akan mengajar di kota-kota tersebut. Tetapi dia mengutus murid-muridnya, dipilih. Tadi yang sudah dipilih 12 orang, sekarang tambah lagi. Ada 70 orang. Pergi dua-dua, diutus. Tapi syaratnya adalah tidak boleh membawa bekal. Tidak boleh bawa baju tambahan. Kasut pun tidak, apapun tidak boleh. Jadi bawa orang saja, satu orang ini saja. Ya. Pergi untuk mendahului Yesus Kristus. Ya. Ketika Yesus mengutus ke 70 orang murid-muridnya ini, saya ingat tadi saya katakan, pengurapan itu melekat di dalam pengutusan. Ketika Yesus berkata, sekarang kamu pergi, jangan membawa apa-apa. Tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa pakaian, tidak boleh apa-apa. Saudara pasti mikir, bagaimana mungkin bisa? Adakah sekarang yang mau saudara pergi tanpa membawa bekal, tanpa membawa uang, tanpa membawa pakaian lebih, tanpa membawa kasut lebih, cuman yang melekat di badan ini saja? Ada yang berani? Angkat tangan coba. Loh, Tuhan suruh loh, ini pada murid-muridnya. Kalau Tuhan suruh kok. Kalau saudara gak disuruh berarti bukan muridnya. Kalau saudara membaca ini, murid-murid semua harus mengalami. Murid-murid akan diutus seperti ini. Berarti saudara belum jadi muridnya. Ketika muridnya Yesus harus mengalami proses sama. Diutus tanpa membawa apapun. Berarti belum pernah pergi seperti itu. Harus menerima pengutusan daripada itu. Kalau tidak akan mengalami pengurapan, living under His anointing. Kalau tidak mengalami pengutusan tanpa seperti ini, murid-murid Tuhan Yesus tidak akan bisa naik levelnya, tidak akan bisa hidup bersama dengan Dia. Saya berani katakan demikian. Karena Yesus pun pergi keliling, Dia tidak membawa baju ekstra, Dia tidak membawa uang, Dia tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu dia harus menurunkan pengutusan tersebut kepada murid-muridnya. Harus mengalami hal yang sama. Seorang murid tidak bisa melebihi daripada gurunya. Gurunya tanpa membawa apa-apa, murid-muridnya pun harus demikian. Kalau saudara semua yang hadir di Menara Doa saat ini belum pernah mengalami hal ini, saudara harus mengalaminya. Tanpa mengalami ini, levelmu belum mencapai. Tidak bisa dikatakan kamu hidup dalam kuasa pengurapannya. Living under His anointing. Tidak bisa. Tidak akan turun. Pengurapan itu tidak akan turun di tempat lain. Pengurapan itu akan turun di dalam pengutusan. Ya. Saya tahu
Hamba-hamba Tuhan gak akan mau diutus seperti ini. Bahkan mereka gak mau diutus ke tempat pedalaman-pedalaman, gak mau. Maunya di tempat yang enak. Ya, kalau seperti itu berarti bukan hambanya Tuhan. Ya, kalau seperti itu adalah hambanya iblis. Maaf, saya harus berani berkata demikian. Ketika kamu tidak berani seperti ini ayat firman Tuhan itu hanya untuk 70 murid itu saja. Nah itu saudara salah berat ya kalau berkata demikian. Berarti engkau tidak membaca firman Tuhan. Ketika Tuhan menulis firman Tuhan ini berlaku untuk saudara dan saya. Gak berani ngomong. Firman Tuhan yang di sini berlaku untuk saudara dan saya. Kalau tidak, engkau tidak akan bisa menerima yang lain. Kalau milih pengutusan itu bukan. Ya saya tahu itu slogan dari STT. Oh ini aku Tuhan utus dia. Itu seperti itu. Ya itu gak benar kalau begitu. Gak akan bisa hidup. Tidak bisa hidup under living His anointing. No. Kamu tidak akan bisa menerima di bawah penguasaan. Tidak akan bisa menerima tadi yang saya katakan. I am who I am. Yang komplit itu tadi. Tidak akan bisa. Ya. Tetapi ketika kita mau ini. Ketika diutus ini. Mau. Tidak gentar. Ya. Coba kita buka dalam Lukas 22. Ayat 24. Sudah yang mengalami pengutusan seperti itu, masih ada yang bertengkar. Masih ada yang iri. Ya. Inilah tipe dan ini terjadi sekarang, bukan hanya dulu, ini terjadi sekarang. Ya. Iri, terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Tuh. Mereka merasa siapa nih yang paling besar? Siapa yang paling taat? Siapa yang bisa menerima pengurapan yang paling besar? Siapa yang paling diurapi? Itu mereka mencari seperti itu. Siapa yang paling diurapi? Siapa yang paling ini? Mereka terjadi pertengkaran. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kalau murid-muridnya yang tidak mau diutus tadi. Pergi tanpa membawa bekal. Tanpa membawa uang. Tanpa membawa apapun. Menolak. Maka tidak akan bisa menerima hak kerajaan. Yang tetap berada bersama dengan Yesus dalam pencobaan, dalam kesengsaraan, ketika lapar gak bisa makan, ketika kedinginan bajunya tipis. Yesus pun mengalami demikian. Kalau tidak mau, maka mereka, dia menjawab, siapa yang terbesar? Murid-muridnya bertanya, siapa nih dari kita yang terbesar? Kamu yang mau menjadi pelayan. Kamu yang mau menderita sama seperti aku menderita. Itulah yang terbesar. Dan kepada orang yang seperti itu, aku sudah menentukan hak-hak kerajaan bagi dia. Seperti apa? Bapaknya di surga juga menentukan haknya Yesus. Jadi semua itu berurutan sampai ke bawah. Pengurapan itu berurutan sampai ke bawah. Makanya itu Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi tanpa membawa uang sedikit pun. Tanpa membawa apa? Supaya mereka itu masuk mendapat hak-hak kerajaan tersebut. Tapi kita baca lanjutnya. Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, sesuatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus berkata kepada para murid-muridnya, aku tadi sudah pernah ngutus kamu pergi tanpa membawa apapun juga. Kamu kekurangan? Mereka jawab apa? Tidak. Kenapa bisa tidak kekurangan? Karena mereka mau berada di bawah kuasa pengurapannya. Ketika mereka diutus tanpa membawa apapun, mereka tidak memberontak. Mereka mau tunduk di bawah pengutusannya. Pengurapannya itu melekat di dalam pengutusannya. Dan mereka mengalami itu namanya living under his anointing. Itu dialami oleh para murid. Yang tidak bawa apa-apa. Gak bawa uang. Gak bawa bekal. Gak bawa makanan. Gak bawa koper. Gak bawa apa-apa. Mereka mengalami itu namanya living under his anointing. Kalau mereka menolak, aku gak mau utus orang lain, utus yang lain Tuhan. Aku di sini aja dampingimu. Maka orang itu walaupun dekat sama Yesus, tidak akan mengalami kehidupan di bawah kuasa pengurapannya. Karena tidak mau tunduk di bawah pengutusannya. Saudara bisa terus berteriak, urapi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, Tuhan penuhi aku Tuhan, Tuhan penuhi aku Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan memerintahkan, engkau memberontak, maka engkau tidak akan menerima kuasa pengurapan tersebut. Karena kuasa pengurapan itu melekat di pengutusan, yaitu perintah, otoritas, hanya di situ. Ketika seseorang terus berdoa, urapi, 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 penuhi aku. Tetapi ketika mendengar perintah Tuhan, tidak mau taat, maka dia tidak akan menerima pengurapan tersebut. Dia tidak bisa hidup di bawah urapannya dia. Dia tidak akan mengalami itu. Apa sih artinya living under his anointing? Dia gak akan pernah mengalami. Gimana sih bisa hidup kalau gak bawa uang? Gimana bisa hidup kalau gak bawa roti? Gimana bisa pergi melayani tanpa ada uang? Gimana bisa? Tetapi ada pengurapan dari Tuhan. Ini yang membuat ada kehidupan, 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 kehidupan. Zaman sekarang gak akan ada yang mau seperti ini. Tidak akan ada yang mau. Diutus ke daerah, sudah langsung listnya, tiket, apa namanya itu, business class. Terus harus ada pendamping, harus ada apa, semuanya. Itu sudah listnya sudah diminta itu. Ke daerah sana, listnya itu dulu disodorkan. Saya minta pendampingnya 4 orang. Semuanya harus business class. Hotel bintang 5, kalau ada bintang 7. Makanan harus begini. Dan penjemputan harus pakai mobil yang rodanya ada 12. Yang kalau jalan tidak ada gerakan, seperti itu. Tidak ada pengurapan. Kalau hamba Tuhan seperti itu, tidak ada pengurapan. Sekalipun berkata, oh kesembuhan, kesembuhan segala macam, tidak ada pengurapan dari Tuhan. Pengurapan Tuhan tidak melekat di hal-hal demikian. Pengurapan Tuhan melekat di dalam ketundukannya dia, submissionnya dia tentang pengutusan Tuhan, akan pengurapannya yang tidak mengandalkan segala fasilitas itu. Hanya hidup mengandalkan urapan dari Tuhan.
keras hamba Tuhan, Bapak pendeta-pendeta, ya, hamba Tuhan. Engkau yang mana? Engkau mau hidup biasa saja? Atau engkau mau hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan? Tunduk kepada setiap perintahnya. Dan terbukti loh, para murid kalau yang tercatat di Alkitab ini, apa Alkitab kita bohong? Tuhan Yesus tanya, ketika kamu saya utus, kekurangan gak? Jawabnya adalah tidak. Terbukti mereka hidup di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Namun sekarang Tuhan Yesus katakan, sekarang kamu aku utus lagi. Pergi sekarang, tapi kamu harus bawa uang. Kamu harus bawa bekal. Kalau kamu gak punya pedang, beli, jual bajumu. Jual, artinya kamu harus sekarang mau menabur. Kamu harus menyerahkan semuanya. Harus hidupnya itu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang pergi seperti itu, diutus seperti itu. Itu adalah kuasa pengurapan daripada Tuhan. Karena ketika Tuhan mengutus, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, saudara. Ya. Kalaupun dia diutus oleh Bapa, Bapa juga tidak membiarkan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana Bapa ajarkan kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu melekat di dalam suatu pengutusan juga. Ketika siapa yang mengutus, orang tersebut ikut pergi. Walaupun orang itu tidak ikut pergi secara fisik, tetapi roh daripada Bapa ikut pergi. Ketika Bapa mengutus Yesus, Bapa tetap di surga, tapi roh Allah Bapa itu menyertai Yesus. Yesus tidak dibiarkan sendirian. Nah demikian juga ketika Yesus mengutus murid-muridnya, roh Yesus Kristus juga menyertai murid-muridnya. Dan murid-muridnya tidak akan dibiarkan sendirian. Karena itu sama, cara pengutusan, pengurapan itu sama. Ketika diutus itu apa? Atas nama. Ya, pengutusan itu apa? Dibawa nama, membawa nama. Orangnya gak pergi, tapi namanya ikut pergi. Dan di dalam nama itu ada apa? Ada kuasa yang luar biasa, ada otoritas yang luar biasa, ada segala harta. Di dalam nama yang mengutus itu, segala sesuatu yang dimiliki orang tersebut ikut pergi dengan orang yang mengutus itu. Saudara mengerti hal ini? Ini sistem daripada kerajaan surga. Ketika kerajaan surga mengutus, maka apapun yang ada di dalam kerajaan surga itu ikut pergi. Sekalipun yang di surga itu tidak langsung, tetapi semuanya atas nama akan ikut. Maka ketika Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa untuk Bapa ini mengutus seorang penolong lain. Sekalipun penolong lain bukan Yesus, karena Yesus berkata aku harus kembali kepada Bapa, tapi aku akan minta Bapa mengutus seorang penolong yang lain. Itu sama. Ketika Yesus minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain ini juga membawa segala atribut daripada Bapa tersebut. Juga membawa segala semuanya yang Bapa miliki. Segala sesuatu yang Bapa tahu, segala sesuatu yang Dia miliki ikut beserta dengan penolong yang lain ini. Siapa penolong yang lain? Roh Kudus. Saudara sudah menerima penolong ini?
berarti Bapa ikut ada di dalam penolong ini. Berarti juga kalau engkau menerima dan kau di bawah kuasa pengurapannya, segala sesuatu yang Bapa punya, engkau punya. Seperti Yesus berkata, apa yang aku punya, Bapa punya. Apa yang Bapa punya, aku punya. Karena itu masuk di dalam pengutusan dan pengurapan. Seseorang baru akan diutus setelah dia masuk dulu. Dwell in him, baru dia akan diutus. Kalau dia belum masuk di dalam dwell in him, belum tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus belum tinggal di dalamnya, tidak akan ada pengutusan. Dan ketika dia orang itu sudah tinggal di dalamnya dan Yesus tinggal di dalam orang itu, barulah ada suatu pengutusan, ada perintah. Dan ketika ada perintah, ada pengutusan, turunlah kepada orang itu pengurapan. Dan di dalam pengurapan itu, muatan ilahi semuanya ada di dalam urapan tersebut. Apapun yang ada di surga, itu ada. Amin. Nah, pengurapan ini penting. Pengutusan ini penting. Tidak bisa dipisah. Aku minta pengurapannya aja, tapi aku gak mau diutus kemana-mana. Aku senang di sini, senang di Jakarta, senang di Surabaya. Oh, senang di tempat yang enak sini. Aku gak mau, aku terima pengurapannya. Tidak bisa. Kalau waktu dulu saya tidak mau ke Jakarta, ketika Opa sudah tidak ada. Ketika di Jakarta, saya under His anointing. Saya berada di bawah pengurapan Tuhan Yesus yang ada di Opa saat itu. Saya berada di situ. Jadi saya ikut. Opa diutus kemana, saya ikut. Dan saya di bawah. Kemudian Opa dipanggil pulang. Adalah mudah bagi saya untuk meninggalkannya. Sudah gak ada kok. Saya pulang aja, saya tinggal aja di Surabaya. Saya tidak ikut lagi. Tapi ternyata kalau saya di bawah ini, di bawah kuasa pengutusan dan Satmep ikut, di bawah pengurapan ini, ternyata itu tembus sampai ke bawah. Dan itu tetap harus ada. Gak bisa dihilangkan. Saya maunya gitu saudara. Ketika Opa 3 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, maunya saya gak balik ke Jakarta. Mau saya lebih enaknya saya hidup sendiri, hidup biasa saja. Hidup biasa saja. Tetapi tidak, karena kuasa pengutusan dan kuasa pengurapannya itu ternyata masuk tembus ke saya. Tanpa saya ketahui dan tanpa saya sadari. Itu masuk. Dan kalau sudah masuk seperti itu, mau keluar gak bisa. Dan sekarang saya di sini, berdiri di sini. Saya berada di bawah kuasa pengutusannya dan kuasa pengurapannya. Mau gak mau katanya. Itu bahasa istilah, gak tahu siapa yang buat. Mau gak mau, suka gak suka. Terus apa lagi? Hah? Ngerti gak ngerti. Nah sorry, sebetulnya actually saya gak suka statement seperti itu. Itu gak boleh ada. Jadi gak ada gak mau, gak ada gak suka, gak ada gak ngerti. Tapi harus mau. Kalau berada di bawah kuasa pengurapan, harus mau, harus suka. Jadi tolong jangan dipakai lagi ya statement itu, kurang bagus, kurang tepat untuk hamba Tuhan. Jadi kayaknya asal aja, mau gak mau, suka gak suka, ya sudah deh, begitu aja. Tapi gak bisa, gak seperti itu. Kalau engkau berada di pengutusan dan kuasa pengurapannya, harus mau, harus suka. Gak ada gak suka lagi. Itu sudah keluar, sudah di luar garisnya kita. Gak ada gak ngerti lagi. Harus tahu, harus ngerti, harus mau, harus. Itu di bawah penguasaan. Living under His anointing. Harus mau, harus suka. Jadi jangan dipakai lagi. Tolong jangan dipakai lagi. Mau gak mau, suka gak suka, tahu gak tahu, harus tahu. Gak suka, harus suka. Kalau gak suka di luar. Di luar pengurapan ini, berarti di luar kerajaan surga. Kalau gak mau berarti keluar dari kerajaan surga. Pada saat itu kalau saya gak mau, saya keluar. Ketika saya keluar, saya tidak berada di bawah pengurapan tersebut.
Statement tersebut membuat hatimu itu lemah. Statement tersebut itu membuat kamu itu jadi gampangan. Tapi kamu harus strong, harus kuat, harus mau, harus bisa. Sehingga kamu bisa menundukkan kedagingan ini. Daging ini yang gak suka, daging ini yang gak mau. Tapi roh harus mau. Manusia roh harus kuat, manusia roh harus tahu, manusia roh harus mau, harus suka. Daging gak suka, daging gak mau. Itulah karena itu engkau harus tundukkan daging ini. Karena kita berada di apa? Di bawah pengurapan kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mau hidup seperti itu, masih tetap berkata suka gak suka, ya kita pilih yang gak suka deh. Itu berbahaya, itu celah. Dan iblis tahu kalau kamu sudah make a statement like that, itu celah bagi dia untuk masuk. Oh, ini lagi aku cari gak sukanya dia, supaya dia masuk. Aku gak suka kalau pelayanan ada orang yang begini-gini. Aku gak suka kalau pelayanan digini-gini. Aku gak suka. Nah itu kalau ada gak suka ini, dia akan masuk celah. Nah itu membuat kamu akan digeser keluar dari pengurapan ini. Amin. Kedagingan ini akan dibuat iblis supaya kamu gak suka, gak mau, supaya keluar dari sini. Tetapi roh Allah harus mau, roh Allah harus suka, roh Allah harus mengasihi. Sekalipun orang itu benci, sekalipun orang itu nyebelin banget, sekali orang itu sebel banget, tapi harus mau mengasihi. Nah itu namanya under his anointing, di bawah kuasa pengurapan Tuhan. Itulah hidup di bawah penguasaan Tuhan, pengurapan Tuhan. Amin. Murid-murid 70 orang itu, saudara pikir suka? Gak bawa baju, ya bener aja. Gak bawa duit, ya bener aja. Lewat gitu, ada es krim, ada ini, gimana? Kita jauh banget, ini, gimana? Ada ini lagi, wah, ya bisa, haruslah Tuhan, cepet-cepet atau saya bisa cepet-cepet atau berapa harus bawalah, seperti itu. Gimana ini, ya kan? Tapi Tuhan katakan, kalau kita membawa sesuatu seperti itu, maka kedagingan kita akan tergantung kepada hal tersebut. Dan manusia roh kita akan jatuh, dibawanya keluar dari bawah penguasaan kuasa urapan Tuhan. Dan akhirnya kita tidak mengalami kehidupan di bawah kuasa Tuhan. Amin saudara. Saudara jangan kaget, jangan takut, mukanya jangan lesu kayak gitu ya toh. Jangan lesu kayak gitu. Ya, ini saudara dibawa untuk masuk ke dalam, lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Bukan manusia biasa saja. Engkau adalah manusia yang diurapi, tapi harus hidup di bawah pengurapan Tuhan. Karena manusia yang diurapi tidak bisa berdiri sendiri. Aku urapi aku Tuhan, urapi aku. Tapi keluar dari otoritas, keluar dari kependudukan diri kepada pemimpin, keluar dari pengurapan Tuhan, nggak akan bisa. Setiap orang yang menerima pengurapan harus di bawah pengurapan itu. Amin. Tidak bisa pengurapan itu kita pakai untuk alas kita terbang kemana-mana, untuk alas kita pergi kemana-mana. Tidak. Tapi dengan pengurapan ini, dialah yang akan berjalan. Dialah yang akan berjalan. Jadi saudara, jangan sampai ini keluar dari sini. Kita harus under his anointing. Harus terus berada di bawah pengurapan daripada Tuhan. Seperti yang dikehendaki Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah
mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku itu ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Living under His anointing itu setiap hari. Bukan kita merasa ada sesuatu yang berdiri di sini, ada sesuatu panas seperti ini. Wah, saya merasa panas sekali seperti ini. Tidak seperti itu aja. Tapi betul-betul harus mengalami apa? Kehidupan. Ada yang dihasilkan, ada yang berbuah dan hidup. Dan itu menampakkan siapa? Di atasnya. Kalau kita bergerak di bawah, di atas ini ketahuan. Oh, ini ada di bawahnya siapa? Di bawahnya kuasa Tuhan, di bawahnya kuasa Tuhan Yesus. Oh, tahu di atasnya Tuhan Yesus ada siapa? Apa? Nah, ini ketahuan. Terus bergerak, terus bergerak. Saudara, di akhir zaman seperti ini, kita harus mau hidup under His anointing. Kita harus mau living under His anointing. Kalau tidak, engkau gampang sekali ditarik keluar. Engkau gampang sekali tersersat. Engkau gampang sekali terserongkan. Tapi setiap orang yang mau dibawa urapan Tuhan, itu dilindungi. Itu ada tudungnya, dilindungi. Dari yang jahat dilindungi, semua dilindungi. Ada perlindungan. Mungkin seperti para murid itu, tidak langsung mendapatkan segala sesuatunya, tapi mereka tidak kekurangan apa-apa. Tidak langsung ada orang yang kasih semuanya banyak, tapi mereka tidak kekurangan apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita sekarang di dalam melayani Tuhan. Kita harus mau living under His anointing. Mungkin tidak langsung kita menerima segala sesuatu dengan besar, langsung gedebuk besar semuanya seperti itu. Tetapi kita tidak akan kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan selama kita berada terus di bawah kuasa pengurapannya. Tetapi kalau kita mau keluar seperti ini, mau sendiri, pasti akan kekurangan, akan kering, akan menderita. Akhirnya apa? Kecewa dan menolak Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Karena dia keluar dari urapan daripada Tuhan. Kita mau, harus, dan Tuhan kehendaki Tuhan supaya mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku dan aku mengutus Engkau. Ini pengutusan ini turun-temurun, turun. Dan juga curahan pengurapan itu juga sama, turun-turun. Dan juga berkat itu juga sama, turun-turun. Berkat itu ada di dalam pengurapan. Pengurapan itu ada di dalam pengutusan. Amin. Dan pengutusan itu ada kalau kita ada di dalam Yesus. Amin. Kalau di luar Yesus gak akan diutus. Pasti gak akan diutus. Selama kita di luar Yesus gak akan diutus. Tapi kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, barulah diutus oleh Dia. Dan ketika pengutusannya itu masuk juga adalah pengurapannya Dia, kuasa ilahi, keilahiannya turun bersama-sama. Dan segala sesuatu kekayaan yang di surga juga turun. Ketika saya menyampaikan hal ini, ketika kekayaan surga turun, sudah pikir, wah nanti dapat ini semua, dapat benda-benda banyak, dapat segala macam semuanya ini. Dapat mobil, dapat rumah, dapat segala macam, wah asiknya seperti ini. Ini yang seperti sekarang ini, zaman sekarang ini, dibutakan oleh ilah zaman sekarang ini. Semua mau melayani itu dengan
iming-iming, nanti dapat ini, diiming-iming seperti itu. Tidak, Tuhan tidak mengiming-imingi seperti itu. Tuhan tuh nyata dan jelas memberikan. Bukan hanya sekedar ini, kamu kalau ini dapat ini loh. Tapi setelah kamu melayani sana diambil lagi. Tidak. Pengurapan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Sampai kita menghadap Yesus Kristus, kita butuh pengurapan daripada Roh Kudus. Tanpa pengurapan dari Roh Kudus, kita tidak bisa face to face dengan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini harus dilatih sekarang. Kita harus sekarang, mulai saat ini, living under His anointing. Amin, saudara. Tegang banget ya. Takut ya. Apakah masih berkata, ini aku utusan dia? Gak apa-apa, kalau berkata demikian, dia yang akan diurapi. Dia yang akan menerima semuanya. Ya. Saudara, hidup di dalam kuasa pengurapan Tuhan setiap hari. Sekalipun menurut kita, secara kita melihat mata, gak ada sesuatu. Di meja makan gak ada sesuatu. Gak ada. Di rekening gak ada. Di mana gak ada. Tapi selama ada urapan daripada Tuhan, dia tadi katakan apa? Kalau gak ada, dia bisa mengadakannya. Kalau diadakannya gak bisa, dia bisa buat baru. Kalau gak ada orang yang dipanggil untuk mengirim, dia bisa kirim burung gagak. Kalau enggak, burung gagaknya lagi terbang, lagi berjalan-jalan, dia bisa kirim pakai apa saja. Dia bisa langsung jatuhkan dari langit, langsung bisa jatuhkan. Kenapa? I am who I am. Karena itu, siapa yang mengurapi kita? Yaitu I am who I am. Itu yang utuh itu, turun di dalam pengurapan yang kita. Selama kita berdoa, itu yang harus ada di atas kita. Jangan dipakai di bawah. Dengan pengurapan Tuhan kita mulai pergi pelayanan. Tidak. Jangan dengan pengurapan Tuhan kita kerjakan ini. Tidak. Kita harus di bawah pengurapan Tuhan. Yang sekarang terjadi adalah dengan urapan Tuhan move. Tetapi ini kita harus menunggu pengurapan dari Tuhan. Bila dia mengurapi, dia melengkapi semuanya. Amin. Dan kita akan mengalami. Saudara kepengen gak tuh ngalami 5 roti dan 2 ikan? Gak mau minta langsung ikan banyak, roti banyak. Atau kepengen gak ngalami seperti janda itu? Segenggam tepung, 1 beli minyak. Gak mau, minta 1 jerigen minyak, minta 1 karung tepung. Tapi dia hidup 3 tahun, dia hidup tidak mati. Bahkan dia menerima mujizat anaknya hidup. Dan yang terlebih lagi, kita bisa melihat kemuliaan daripada Bapa. Sekarang banyak orang yang gak mau ini, saudara. Sedikit lagi, hamba Tuhan sekarang gak mau susah, gak mau yang menderita. Karena mereka dapat makanan, dapat penyataan dari hamba Tuhan yang berkata, oh Tuhan memberkati, oh Tuhan ini, Tuhan menyediakan, Tuhan. Betul, itu semua betul. Tapi apakah engkau berada di bawah pengurapannya? Ya, karena iblis pun bisa menyediakan hal tersebut loh. Cara penyediaannya bisa. Tetapi ada urapan enggak? Sudah tahu seperti Gehazi? Ya, saya sudah sampaikan. Dia dapat itu semuanya. Dapat itu banyak. Tapi dia juga dapat apa? Kustanya Naaman. Mau? Enggak. Ya, berarti kita harus apa? Living under His anointing. Jangan mengejar mamon. Amin. Bisa menerima segalanya. Kebun anggur punya, segala punya. Bisa dibuat apa saja. Tapi juga dia punya itu. Kustanya Naaman. Sayang banget kan, kebun anggurnya siapa yang ngerjain? Buat apa seperti itu?
Ya, tetapi kalau kita hidup under His anointing, ini move bersama dengan Dia. Ya. Oke. Ya. Ketika Tuhan berkata, "Pak, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Ini move bareng. The last movement. Jadi saudara, ketika saudara mengerti tentang the last movement, hari-hari terakhir ini adalah the last movement, di mana roh itu yang menggerakkan, roh itu yang move, gerak, menggerakkan. Bapa tetap ada di atas menaungi. Jadi sekarang bukan aja berkata, oh sekarang zamannya Roh Kudus, Bapa sudah gak ikut-ikut, anak gak ikut-ikut. Gak ada seperti itu. Semua tetap menjadi satu sama, tidak bisa terpisahkan. Dan semuanya itu ada di dalam kita. Amin. Yaitulah ketika kita living under His anointing. Amin. Sudah mau mengalaminya? Mari kita sama-sama berdoa.